Halo sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan saya Emre Duan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang participle. Apa itu participle? Ayo kita bahas. Baiklah, teman-teman semua bisa melihat di sini participle. Participle itu awalnya adalah kata kerja yaitu present participle atau past participle. Dia berbentuk kata kerja yang mana kata kerjanya itu dalam bentuk present, verb ing, tapi diikuti oleh to be. Misalnya is going, or am going, or are going, seperti itu. Kemudian kalau past participle itu sebenarnya dia adalah verb 3 jika diikuti dengan have, has, had plus verb 3, kemudian to be plus verb 3. Nah, ini adalah kata kerja. Namun kalau dimodifikasi menjadi adjektif atau kata benda, maka to be-nya dihilangkan, ismr-nya dihilangkan menjadi verb ing saja. Namun di sini fungsinya bukan sebagai verb lagi, tapi fungsinya sebagai adjektif. Sama seperti past participle ini. Jika dia have, has, had-nya dihilangkan atau to be-nya dihilangkan, maka verb 3 di sini bertindak sebagai adjektif. Nah, adjektif verb yang bertindak sebagai adjektif di sinilah yang disebut juga participle. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mengerti apa itu participle. Kemudian ayo kita kembali ke pembahasan soal. Nah, di sini ada satu soal yang sudah saya tuliskan, yaitu drinking water. Nah, drinking water ini adalah subjeknya, excessive amount of fluoride cause. Nah, kita lihat di sini dalam kalimat ini ternyata ada kata kerja utama. Kata kerja utamanya adalah cause. Kenapa cause? Karena dia memiliki satu tindakan, yaitu drinking water. Only one drinking. Nah, kemudian ketika kita memilih pilihan jawaban A, B, C, D, E ini, kita memilih C, tidak cocok ketika ada kata contains, karena dua kata kerja ini bisa kita gunakan ketika dia ada konektor atau ketika dia ada clause. Nah, di sini tidak ada konektor dan tidak ada clause, maka contains-nya untuk yang C kita tidak memilih itu. Kemudian kalau kita memilih yang A misalnya, kalau A ini nampak jelas bahwa ini adalah present participle. Nah, kita membutuhkan jawaban yang seperti ini, A, present participle. Maka drinking water contain excessive. Ini contain ini artinya yang B atau yang me. Nah, yang cocok di sini artinya yang B. Maka drinking water, minum air yang berisikan. Nah, kalau misalnya yang B, in which containing, setelah clause atau connector, maka subjek atau bisa disebut juga verb. Nah, sedangkan containing ini bukan verb dan bukan pula subjek. Kemudian yang D, that's contained. Nah, contained-nya ini yang diartikan di, maka tidak cocok. Maka yang lebih cocok adalah yang A, containing. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman sudah mengerti tentang penjelasan saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, kita akan menuju ke latihan soal yang berikutnya. Oke, baiklah sahabat YouTube semua, sekarang kita kembali ke pembahasan soal tentang participle. Ini saya sudah mempersiapkan soal participle. Nah, sebelum kita menjawab soal itu, ada baiknya kita melihat dulu apakah di dalam soal tersebut ada kata kerja utamanya. Ketika kita lihat before hingga artifacts, kita lihat di sini ternyata ada kata kerja yang terdapat dalam kalimat tersebut, yaitu were using. Nah, ketika ada kata kerja utamanya, maka setelahnya itu bisa kita pastikan itu adalah clause ataupun participle. Nah, kita cek dulu kenapa jawabannya bukan yang A. Nah, kalau kita lihat di sini virgin couple, tidak mungkin benda bisa melakukan sesuatu, maka jawaban A itu tidak cocok. Kemudian yang B, which hammer, itu kalau kita pakai di sini dari segi translate-nya itu pemborosan kata yang ada kata which-nya. Bisa jadi which-nya itu kalau dijadikan sebagai konektor maka membutuhkan subject and verb lagi. Kemudian yang C, was hammer itu kata kerja, maka dalam kalimat tidak boleh dia ada dua kata kerja, maka untuk was hammer kita tidak memilihnya. Kemudian yang D, hammered, nah inilah yang dalam bentuk participle. Participle itu adalah kata kerja yang sebenarnya tapi menjadi kata benda atau adjektif di dalam satu kalimat. Nah, kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Nah,
Nah, di sini ada soal yang kedua yang sudah saya siapkan lagi. Nah, sama-sama kita perhatikan bahwa di soal yang kedua ini juga ada satu kata kerja utamanya, yaitu are made. Made. Nah, ini adalah kata kerja utamanya. Nah, kita bisa pastikan dalam satu kalimat itu hanya ada satu kata kerja dan tidak boleh ada dua kata kerja. Jika kita pilih yang A, bisa jadi jawaban yang A ini jawaban yang benar karena use itu adalah participle dalam bentuk past participle. Tapi jangan kita jawab yang B. B ini adalah kata kerja verb one. Jika kita pilih yang B, ada dua kata kerja, maka yang B kita hindari. Yang C juga, jika kita pilih yang D, yang C itu menggunakan, artinya kita hindari juga. Kemudian yang D juga artinya menggunakan. Maka jawaban yang tepat untuk kalimat tersebut adalah yang A, yang digunakan. Baiklah sahabat YouTube semua, saya rasa teman-teman sahabat YouTube semua sudah paham dengan penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.